I know as a judge I'm not supposed to show emotion. And in 22 years, I never have. This is one of the worst things I've ever seen in my life. Di balik pintu tertutup, hubungan yang dimaksudkan untuk saling menguatkan berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Kami menyelidiki tragedi pasangan pembunuh yang menghabisi nyawa anak-anak mereka sendiri, menelusuri rumitnya motif, manipulasi, dan konsekuensi yang menghancurkan yang meruntuhkan makna keluarga. Mari kita telusuri perjalanan suram ke sudut-sudut tergelap dari perilaku manusia, di mana kepolosan menemui ajalnya di tangan orang-orang yang dipercaya untuk melindunginya. Berikut adalah pasangan yang menakutkan yang bereaksi terhadap hukuman mereka. Tatiana Fusari dan Seth Welch dalam sebuah kasus mengejutkan dan mengerikan yang menggemparkan masyarakat Solon Township, Michigan. Kami menggali kisah yang mengusik dari Tatiana Fusari dan Seth Welch, pasangan yang pengabaian dan pelecehannya menyebabkan kematian tragis putri mereka yang baru berusia 10 bulan. Mary Welch, kisah yang menyayat hati tentang kekejaman yang tak terbayangkan ini menyoroti betapa jahatnya kebejatan manusia dan akibat buruk yang bisa muncul ketika penelantaran dibiarkan begitu saja. Melalui bagian ini, kami akan mengeksplorasi detail mengejutkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pasangan pembunuh ini, menyoroti penelantaran, kekurangan gizi, dan dehidrasi yang pada akhirnya merenggut nyawa seorang anak tak berdosa. Selamat datang di kisah penelantaran dan kisah tragedi yang mengerikan. Di kota Solon Township yang tenang, Michigan, pasangan muda bernama Tatiana Fusari dan Seth Welch akan menjadi pusat kejahatan mengerikan yang menggegerkan masyarakat. Ini adalah kisah kejahatan mereka, penelantaran anak perempuan mereka yang baru berusia 10 bulan, Mary Welch, dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Kisah kami dimulai dengan keterlibatan layanan perlindungan anak dalam kehidupan Tatiana dan Seth. Ini bermula di tahun 2014 ketika THC, senyawa kimia yang ditemukan dalam ganja, ditemukan dalam sistem anak tertua mereka yang baru lahir. Pertemuan dengan pihak berwenang ini seharusnya menjadi tanda peringatan. Sebuah peringatan bagi pasangan ini untuk memprioritaskan kesehatan anak-anak mereka. Namun, hal itu ternyata hanya menjadi awal dari serangkaian peristiwa tragis. Seiring berjalannya waktu, Mary Welch, putri bungsu mereka, mulai menderita akibat penelantaran orang tuanya. Di usianya yang baru 10 bulan, berat badan Mary hanya 8 kg. Sebuah indikasi yang mengejutkan tentang kekurangan gizi yang dialaminya. Tubuh mungilnya sangat lemah dan rapuh, sebuah pemandangan memilukan yang seharusnya segera ditindaklanjuti. Namun Tatiana dan Seth menolak untuk mencari bantuan medis untuk putri mereka. Mereka mengutip alasan agama dan kurangnya kepercayaan pada sistem medis sebagai pembenaran mereka untuk menolak perawatan yang sangat dibutuhkan Mary. Tragisnya, keyakinan mereka yang menyimpang itu justru akan memperparah nasib Maria. Kondisi rumah tangga Welch benar-benar mengerikan. Selama penyelidikan awal, Sheriff daerah bersaksi tentang kondisi rumah yang tidak higienis. Kutu, serangga, dan jamur memenuhi tempat itu, menciptakan lingkungan yang jauh dari layak untuk membesarkan anak-anak. Ketidakpedulian pasangan ini terhadap kebersihan dan sanitasi dasar hanya menambah penderitaan yang dialami Mary. David Starr, seorang ahli patologi forensik yang melakukan otopsi, kemudian memberikan kesaksian tentang penderitaan Mary. Otot-ototnya mulai melemah, dan ia tidak mampu merangkak atau mengangkat kepalanya. Ia mengalami kekurangan makanan dan air yang berkepanjangan. Sebuah tindakan kejam yang disengaja yang tidak seharusnya dialami oleh seorang anak. Hidup Mary terenggut secara tragis. Potensinya dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan merawatnya. Setelah kematian Mary, banyak orang yang terkejut dan tidak percaya. Tindakan Seth Welch setelah tragedi itu sangat mengganggu. Alih-alih segera mencari bantuan, ia menunggu selama 90 menit yang mengejutkan sebelum melaporkan kematian Mary kepada polisi. Dia salah menempatkan urutan prioritas karena dia terlebih dahulu menelepon pengacaranya sebelum menghubungi pihak berwenang. Ketidakpedulian dan kurangnya respons emosional ini bahkan membuat hakim yang memimpin kasus ini tercengang. Hakim Distrik Kent County Sarah Smolensky menyebut kematian Mary Welch sebagai sesuatu yang mengerikan. Dia telah menyaksikan banyak reaksi yang berbeda terhadap tragedi sepanjang karirnya, tetapi kurangnya penyesalan dan pelepasan emosional Seth Welch sangat terlihat. Ini adalah pengingat yang sangat jelas tentang betapa parahnya kebobrokan manusia dan kemampuan untuk melakukan kekejaman yang ada pada beberapa individu. Bukti-bukti yang disajikan selama sidang kemungkinan menyebabkan kematian melukiskan gambaran suram dari rumah tangga Welch. Penyelidik dari kantor Sheriff Kent County memberikan kesaksian tentang kondisi kotor tempat tinggal Mary. Kotoran tikus ditemukan di laci-laci dan rumah itu penuh dengan lalat. Kasur bayi itu robek, bernoda, dan berwarna hitam, dengan kemungkinan ada jamur di bagian belakangnya. Itu adalah cerminan nyata dari penelantaran dan pengabaian akan kondisi kehidupan sehari-hari yang dialami Mary. Sepanjang penyelidikan, menjadi jelas bahwa Tatiana dan Seth menyadari
menyadari berat badan bayi mereka yang rendah selama sebulan menjelang kematiannya. Namun, mereka menganggap keadaan Mary hanya karena kurus dan tidak menyadari tingkat keparahan malnutrisi yang dialaminya. Mereka bahkan membandingkannya dengan anak perempuan mereka yang lebih tua, yang menurut mereka sama kurusnya pada usia tersebut. Kegagalan mereka untuk mencari pertolongan medis untuk Mary didorong oleh rasa takut mereka bahwa anak-anak mereka akan diambil dari mereka, seperti yang mereka alami dengan anak sulung mereka di tahun 2014. Pengacara pasangan tersebut berusaha meragukan temuan pemeriksa medis selama sidang pemeriksaan kemungkinan besar penyebabnya. Mereka berpendapat bahwa Tatiana telah menyusui Mary dan menyarankan bahwa anak tersebut mungkin memiliki gangguan metabolisme yang mencegahnya menyerap nutrisi. Pengacara pembela juga menyatakan bahwa Seth Welch kewalahan dengan tanggung jawabnya untuk merawat Mary Ann serta kedua anaknya yang lebih besar dan meminta juri untuk menghukumnya dengan dakwaan yang lebih ringan. Namun, klaim ini ditanggapi dengan skeptis karena jelas bahwa Tatiana dan Seth tidak memiliki keahlian medis untuk membuat diagnosis seperti itu. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa pengabaian dan penolakan mereka untuk mencari pertolongan medis yang tepat merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian Mary yang tragis. Sebagai akibat dari tindakan keji mereka, Tatiana Fusari dan Seth Welch didakwa atas tuduhan pembunuhan dan pelecehan terhadap anak. Mereka sekarang menunggu persidangan di pengadilan sirkuit Kent County, di mana mereka akan menghadapi konsekuensi dari kejahatan mereka. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman berat atas kelalaian mereka yang tak terbayangkan dan kematian tragis putri mereka yang tak berdosa. Setelah kematian Mary Welch, layanan perlindungan anak di negara bagian tersebut mengambil tindakan cepat. Mereka mengajukan petisi untuk mengakhiri hak-hak orang tua Tatiana dan Seth, mengakui penelantaran dan pelecehan berat yang menyebabkan kematian Mary yang terlalu cepat. Dua anak pasangan ini yang berusia 4 dan 2 tahun juga berisiko mengalami nasib yang sama. Ketika proses hukum berlanjut, tindakan pasangan tersebut setelah kematian Mary menjadi sorotan. Keterlambatan Seth Welch dalam melaporkan kematian Mary menunggu 90 menit sebelum menghubungi polisi, menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas dan ketidakmampuannya untuk melepaskan diri secara emosional. Itu adalah tampilan mengerikan dari ketidakpeduliannya terhadap kehidupan anaknya sendiri. Di bulan Juni tahun 2020, Seth Welch menghadapi konsekuensi dari perbuatan. Dia dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pengadilan mengakui beratnya kejahatannya dan dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kehidupan Mary. Hukuman tersebut merupakan ukuran kecil dari keadilan atas nyawa tak berdosa yang telah hilang. Di tahun 2021, Tatiana Fusari bersaksi dalam persidangan, menjelaskan tentang kekerasan yang ia alami dengan Seth. Dia mengklaim bahwa Seth melakukan kekerasan fisik dan seksual, dan dia tidak diizinkan membawa Mary ke dokter. Dia menyalahkan perlakuan kasar tersebut atas ketidakmampuannya untuk memberikan perawatan yang tepat untuk putrinya. Namun, dia juga mengklaim bahwa dia tidak menyadari kesehatan Mary yang memburuk dan tidak mengetahui penyebab pasti kematiannya. Di bulan November 2021, Tatiana Fusari menghadapi hukumannya sendiri. Dia juga dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selain itu, ia menerima hukuman 15 hingga 30 tahun penjara atas tuduhan pelecehan anak tingkat pertama. Pengadilan mengakui keterlibatannya dalam penelantaran dan penganiayaan yang menyebabkan kematian Mary yang tragis. Hukuman terhadap Tatiana dan Seth menandai akhir dari babak yang panjang dan menyakitkan dalam kehidupan mereka yang terkena dampak kejahatan mengerikan ini. Hilangnya Mary Welch menjadi pengingat akan pentingnya melindungi anggota masyarakat yang paling rentan dan konsekuensi buruk yang dapat timbul ketika penelantaran dan perlakuan kejam dibiarkan begitu saja. Ketika kita merenungkan kisah mengerikan ini, mari kita mengingat Mary Welch, seorang anak muda yang hidupnya terenggut oleh orang-orang yang seharusnya mencintai dan merawatnya. Semoga kenangannya menjadi panggilan untuk melakukan tindakan, mendesak kita semua untuk waspada dalam melindungi mereka yang tidak bersalah dan memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami nasib yang sama. Larissa dan Christopher Rodriguez. Kali ini kami membawa Anda pada kasus lain yang akan membuat Anda terdiam. Pada bagian ini, kami akan mengungkap kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh Larissa dan Christopher Rodriguez, pasangan yang tindakannya telah menggemparkan negara. Larissa Rodriguez, seorang ibu dari 10 anak, dan pacarnya Christopher Rodriguez menjadi sorotan dalam kisah pelecehan, penelantaran, dan pembunuhan yang mengerikan. Anak laki-laki mereka yang berusia 5 tahun yang cacat, Jordan, secara tragis kehilangan nyawanya di bawah asuhan mereka, dan rincian seputar kematiannya sangat mengerikan. Kami akan mengeksplorasi fakta-fakta mengejutkan dari kasus ini, mulai dari penemuan tubuh Jordan yang tak bernyawa yang dikubur di halaman belakang rumah mereka, hingga kondisi menyedihkan yang dialami anak-anak tersebut. Kami juga akan menyelidiki proses hukum dan pengakuan bersalah,
yang dibuat oleh Larissa dan Christopher. Di pinggiran kota Cleveland, Ohio yang tenang, sebuah kisah horor terkuak di balik tembok sebuah rumah yang tampak biasa. Larissa Rodriguez dan Christopher Rodriguez, pasangan yang hidupnya dipenuhi dengan kekelaman dan tindakan yang tak dapat diungkapkan, akan segera menjadi fokus dari sebuah kisah kriminal yang mengerikan yang menggemparkan negara ini. Larissa Rodriguez, seorang ibu berusia 34 tahun dengan 10 anak, dan kekasihnya Christopher Rodriguez tampak seperti pasangan biasa yang menjalani kehidupan yang tampak normal. Namun di balik pintu tertutup, sebuah kenyataan menyeramkan menanti anak-anak mereka, terutama anak laki-laki Larissa yang berusia 5 tahun, Jordan. Rangkaian kejadian yang mengarah pada penemuan tubuh Jordan yang tidak bernyawa di tanggal 19 Desember di halaman belakang rumah mereka di Detroit Shoreway memberikan gambaran yang memprihatinkan tentang pengabaian, pelecehan, dan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia. Petunjuk dari saudara laki-laki Christopher Rodriguez yang berada di Pakistan pada saat itu, yang akhirnya membawa kebenaran terungkap. Namun kengerian yang terjadi telah berlangsung terlalu lama. Para penyelidik percaya bahwa Jordan terakhir kali terlihat masih hidup di bulan September, dan diyakini bahwa dia meninggal sekitar tanggal 22 September. Rincian seputar kematiannya sangat mengerikan. Ketika tubuh Jordan yang sudah tidak bernyawa ditemukan, ia menunjukkan beberapa tanda penganiayaan, termasuk patah tulang rusuk. Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa ibu Jordan, Larissa, telah gagal mencari perawatan medis untuknya, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya yang terlalu cepat. Namun penganiayaan dan penelantaran tidak berhenti sampai di situ. Pekerja sosial yang mengunjungi rumah Larissa menggambarkannya dalam kondisi yang menyedihkan dan tidak sehat. Rumah itu penuh dengan tikus dan kecoak, dan anak-anak mengalami kengerian yang tak terbayangkan. Bahkan, pekerja sosial menemukan seorang anak yang sedang makan sandwich yang dipenuhi kecoak. Sebuah gambar memilukan yang akan selamanya menghantui mereka yang menyaksikannya. Penemuan mayat Jordan dan kondisi panti yang mengejutkan menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa efektifkah sistem layanan perlindungan anak. Bagaimana mungkin penyiksaan dan penelantaran yang mengerikan seperti itu bisa luput dari perhatian begitu lama. Terungkap bahwa Larissa Rodriguez telah menjadi subjek dari 13 investigasi pelecehan atau penelantaran sejak tahun 1999 yang semakin menyoroti kegagalan dari sistem untuk melindungi anak-anak yang masih rentan. Saat penyelidikan berlangsung, Larissa dan Christopher Rodriguez didakwa melakukan pembunuhan sehubungan dengan kematian Jordan. Namun, mereka berdua mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tersebut, sehingga membuka jalan bagi proses hukum yang akan mengungkap lebih banyak lagi detail yang mengejutkan. Namun, kisahnya tidak berakhir di situ. Dalam sebuah twist yang mengejutkan, Larissa Rodriguez baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan tambahan, termasuk perdagangan kupon makanan, penipuan telekomunikasi, pencurian besar-besaran, dan pencucian uang. Terungkap bahwa Larissa telah terlibat dalam sebuah skandal dengan seorang pekerja sosial yang dikontrak melalui Catholic Charities. Nancy Caraballo, pekerja sosial tersebut, membayar Larissa sekitar 50 sen dolar dalam bentuk tunai untuk penggunaan kartu tunjangan kupon makanannya. Uang yang diperoleh melalui skandal ini digunakan Larissa untuk membayar tagihan ponsel, bensin, dan bahkan untuk mengunjungi pacarnya ketika dia dipenjara di Medina County. Penyelidikan juga menemukan pelanggaran yang mengejutkan dari pihak Nancy Caraballo. Dia seharusnya melakukan kunjungan rumah setiap bulan untuk memeriksa anak-anak dan kondisi kehidupan Larissa, tetapi ditemukan bahwa dia hanya mengambil kartu kupon makanan beberapa kali tanpa benar-benar memeriksa rumah tersebut. Caraballo mengajukan laporan palsu, mengklaim telah melakukan inspeksi yang diperlukan, yang semakin menunjukkan kegagalan sistem yang dirancang untuk melindungi anak-anak yang masih rentan. Larissa Rodriguez akhirnya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas kejahatannya, sementara Nancy Caraballo menerima hukuman 3 tahun penjara. Proses hukum menjelaskan betapa parahnya kebejatan yang dilakukan oleh Larissa dan Christopher Rodriguez. Ketika kita menggali lebih dalam tentang kisah kejahatan sebenarnya yang mengejutkan ini, kita tidak boleh melupakan nyawa tak berdosa yang telah hilang. Kisah tragis Jordan menjadi pengingat akan sisi gelap yang dapat terjadi di tengah masyarakat kita dan perlunya perubahan. Ketika penemuan tubuh Jordan yang tidak bernyawa menimbulkan keterkejutan seluruh lapisan masyarakat, para penyelidik tidak membuang waktu untuk menyusun teka-teki kematiannya yang tragis. Bukti yang mereka temukan memberikan gambaran mengerikan tentang penganiayaan dan penelantaran. Otopsi mengungkapkan bahwa Jordan telah menderita berbagai macam tanda-tanda penganiayaan, termasuk patah tulang rusuk. Jelaslah bahwa ibunya, Larissa Rodriguez, telah gagal mencari perawatan medis untuknya, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya yang terlalu cepat. Dengan bukti-bukti yang mengarah kepada Larissa dan Christopher Rodriguez, mereka didakwa melakukan pembunuhan sehubungan dengan kematian Jordan. Namun, keduanya mengaku tidak bersalah, yang menjadi awal dari pertarungan hukum yang akan memikat hati bangsa ini. Ruang sidang menjadi arena perdebatan karena jaksa penuntut mengajukan kasus yang memberatkan pasangan tersebut. Mereka menyoroti penelantaran, penganiayaan, dan kondisi menyedihkan yang dialami anak-anak tersebut. Pembela, di sisi lain, memberikan gambaran yang berbeda, mencoba untuk meragukan bukti-bukti yang ada dan mengalihkan kesalahan dari Larissa dan Christopher Rodriguez
Rodriguez. Ketika masyarakat berjuang dengan akibat yang ditimbulkannya, layanan dukungan diberikan untuk membantu anak-anak yang masih hidup untuk sembuh dari trauma yang mereka alami. Kasus Larissa dan Christopher Rodriguez menjadi pengingat akan kekelaman yang dapat terjadi di masyarakat kita. Ini adalah seruan untuk bertindak, mendesak kita untuk waspada dan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anggota masyarakat yang paling rentan. Dia dan Eric Millerberg. I'm not gonna make excuses for what I've done. I think it would only make things worse. Bersiaplah untuk terpesona saat kami mengungkap detail mengerikan dari tindakan keji mereka yang membuat masyarakat tidak percaya. Mulai dari keterlibatan mereka dengan narkoba dan gaya hidup yang merusak hingga konsekuensi tragis yang terjadi setelahnya, kisah ini akan membuat Anda mempertanyakan betapa buruknya kebejatan manusia. Bergabunglah bersama kami saat kami menggali dunia. Dia dan Eric Millerberg yang penuh liku, pasangan yang tindakannya mengejutkan bangsa, dan selamanya mengubah kehidupan mereka yang terlibat. Untuk memahami jalan berliku yang pada akhirnya akan dilalui oleh dia dan Eric Millerberg, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui kehidupan awal mereka. Terlahir di dunia yang penuh kekacauan dan ketidakstabilan, masa kecil mereka diwarnai dengan tragedi dan ketidakstabilan. Dia Millerberg yang terlahir dengan nama dia Redding, dibesarkan di sebuah kota kecil di Utah. Sejak usia muda, dia terbiasa dengan lingkungan yang penuh gejolak, di mana orang tuanya sering terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kegiatan kriminal. Terabaikan dan dibiarkan mengurus dirinya sendiri, dia dengan cepat belajar untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Eric Millerberg, di sisi lain, dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. Orang tuanya bercerai saat dia masih kecil, membuatnya terluka secara emosional dan mencari kestabilan. Tanpa panutan yang membimbingnya, Eric menemukan ketenangan di jalanan, di mana dia terjerumus ke dalam kehidupan kriminal dan kecanduan narkoba. Seperti takdir, jalan dia dan Eric bertemu di masa remaja mereka. Disatukan oleh pengalaman trauma yang sama dan keinginan untuk melarikan diri, mereka membentuk sebuah ikatan yang pada akhirnya akan membawa mereka ke jalan yang kelam dan merugikan. Dalam sebuah pertemuan tak sengaja di sebuah pesta lokal, dia dan Eric pertama kali saling bertatapan. Keduanya sama-sama kehilangan semangat untuk mencari sesuatu yang lebih, mereka langsung tertarik terhadap kehancuran satu sama lain. Sedikit yang mereka ketahui bahwa persatuan mereka akan menyulut prahara kekacauan dan kekerasan. Hubungan mereka bersemi dengan cepat, dipicu oleh kecintaan yang sama terhadap narkoba dan sensasi pemberontakan. Dia dan Eric menjadi tak terpisahkan, kehidupan mereka terjalin dalam kisah kecanduan dan kriminalitas yang berbahaya. Bersama-sama mereka memulai perjalanan yang akan meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Narkoba menjadi inti dari hubungan dia dan Eric, memberikan pelarian dari kenyataan pahit dalam hidup mereka. Mereka sering memanjakan diri dengan sabu-sabu, zat yang sangat adiktif dan merusak yang akan mendorong mereka ke dalam kegelapan. Ketika kecanduan mereka semakin kuat, begitu pula keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal. Dia dan Eric dikenal di komunitas mereka karena keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba dan pencurian kecil-kecilan. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi hasrat mereka yang tak pernah terpuaskan dan mempertahankan gaya hidup mereka yang sangat merusak. Seiring berjalannya waktu, reputasi dia dan Eric semakin terkenal. Mereka dikenal sebagai pasangan yang ditakuti, perilaku mereka yang tak terduga, dan kecenderungan kekerasan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Jelas bahwa jalan mereka membawa mereka ke jalur yang penuh dengan tragedi, dan kemudian takdir pun turut campur tangan sekali lagi. Dia dan Eric menyadari bahwa mereka membutuhkan pengasuh untuk anak mereka yang masih kecil, dan saat itulah mereka bertemu dengan Alexis Rasmussen, seorang gadis berusia 16 tahun yang ceria dan lugu. Alexis tidak tahu bahwa pertemuannya dengan keluarga Millerberg akan berujung pada malam yang penuh kengerian yang tak terbayangkan. Saat malam 10 September 2011, selamanya akan terukir dalam sejarah kengerian. Pada malam yang ditakdirkan ini, dia dan Eric Millerberg yang termakan oleh hasrat sesat mereka sendiri akan melakukan tindakan keji yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Wegi terlibat. Dia dan Eric yang membutuhkan pengasuh untuk anak mereka yang masih kecil melihat sebuah peluang dalam diri Alexis Rasmussen yang tidak menaruh curiga. Mereka membujuknya ke rumah mereka dengan kedok pekerjaan mengasuh anak, menjanjikan cara mudah untuk mendapatkan uang tambahan. Alexis tidak tahu bahwa ini akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Begitu masuk ke dalam rumah mereka, dia dan Eric tidak membuang waktu untuk memperkenalkan Alexis pada dunia narkoba. Mereka menawarinya koktail metamfetamin yang mematikan, zat yang kuat dan sangat adiktif. Alexis yang naif dan lemah menyerah pada tipu daya mereka tanpa sadar telah mengakhiri nasibnya yang tragis. Dan malam
malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Dalam kemarahan dan paranoia, Eric Millerberg yang dipicu oleh campuran obat-obatan beracun dan keinginannya yang menyimpang, mencekik Alexis Rasmussen hingga tewas. Masa mudanya telah berakhir dalam sebuah tindakan kekerasan yang brutal. Impian dan cita-citanya telah direnggut selamanya. Kepanikan muncul saat dia dan Eric menyadari betapa beratnya tindakan mereka. Mereka kini dihadapkan pada tugas berat untuk menutupi kejahatan mereka. Putus asa untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mengerikan mereka. Pikiran mereka yang jahat menyusun rencana untuk membuang mayat Alexis dengan harapan dapat menghapus bukti perbuatan keji mereka. Di bawah naungan kegelapan, dia dan Eric pergi ke sebuah lokasi terpencil. Jantung mereka berdegup kencang karena ketakutan dan adrenalin. Mereka menggali kuburan dangkal, mengubur tubuh Alexis yang sudah tidak bernyawa, berharap hal itu akan dilupakan oleh dunia. Namun, mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka tidak akan luput dari perhatian. Hari berganti menjadi minggu, dan kebenaran mulai terungkap. Keluarga Alexis semakin khawatir ketika mereka menyadari bahwa Alexis telah menghilang tanpa jejak. Penegak hukum melancarkan penyelidikan intensif, tidak meninggalkan satupun yang terlewatkan dalam pencarian untuk menemukan jawaban. Bukti-bukti yang memberatkan dia dan Eric Millerberg sangat banyak. Analisis forensik, kesaksian saksi, dan jaringan kebohongan mereka sendiri, semuanya mengarah pada kesalahan mereka. Tembok-tembok semakin mendekat ke arah pasangan pembunuh itu, dan kedok mereka yang tak terkalahkan mulai runtuh. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, dia dan Eric ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Alexis Rasmussen. Masyarakat pun merasa tidak percaya, berjuang untuk memahami betapa parahnya kebobrokan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Persidangan yang terjadi kemudian akan menjadi tontonan pengungkapan yang mengejutkan dan detail yang mengusik. Persidangan dia dan Eric Millerberg adalah tontonan yang mencekam bangsa. Ruang sidang menjadi panggung untuk pengungkapan yang mengejutkan dan rincian yang mengganggu seputar kejahatan keji mereka. Ini adalah pertarungan antara keadilan dan kejahatan yang telah merenggut nyawa pasangan pembunuh ini. Jaksa penuntut mengajukan kasus yang meyakinkan terhadap dia dan Eric, melukiskan gambaran pasangan bejat yang didorong oleh hasrat gelap mereka sendiri dan sama sekali tidak menghiraukan kehidupan manusia. Bukti-bukti yang ada sangat banyak, hanya menyisakan sedikit ruang untuk keraguan. Namun, pihak pembela berusaha menggambarkan dia dan Eric sebagai korban dari keadaan. Mereka berpendapat bahwa pola asuh dan kecanduan mereka yang bermasalah telah mengaburkan penilaian mereka, membawa mereka ke jalan kehancuran. Namun, juri melihat upaya mereka untuk mengalihkan kesalahan dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Sepanjang persidangan, dampak emosional terhadap keluarga Alexis Rasmussen sangat terasa. Mereka duduk di ruang sidang, hati mereka berat dengan kesedihan dan kemarahan. Saat mereka mendengarkan detail mengerikan dari saat-saat terakhir putri mereka, rasa sakit yang mereka alami tak terukur, dan pencarian mereka akan keadilan menjadi kekuatan pendorong. Setelah berminggu-minggu kesaksian dan musyawarah yang menegangkan, juri mengambil keputusan. Dia dan Eric Millerberg dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Nasib mereka ditentukan oleh beratnya bukti yang memberatkan mereka. Ruang sidang bergemuruh dengan perasaan lega dan sedih, karena keadilan akhirnya ditegakkan untuk Alexis Rasmussen. Hakim yang menyadari beratnya kejahatan mereka menjatuhkan hukuman yang akan memastikan dia dan Eric akan membayar tindakan mengerikan mereka. Mereka dijatuhi hukuman penjara, di mana mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi, selamanya terpisah dari masyarakat yang telah mereka teror. Buntut dari kejahatan dia dan Eric meninggalkan bekas luka di masyarakat yang tidak akan pernah sembuh. Tragedi kematian Alexis Rasmussen menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang, menunggu untuk memangsa mereka yang tidak bersalah. Tragedi ini memicu percakapan tentang perlunya kewaspadaan dan pentingnya melindungi mereka yang paling rentan. Masyarakat bersatu, memberikan dukungan dan penghiburan kepada keluarga Alexis yang sedang berduka. Mereka bersumpah untuk menghormati kenangannya dengan memperjuangkan keadilan dan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi yang menghancurkan dari penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba. Semangat Alexis Rasmussen tetap hidup sebagai simbol ketangguhan dan perjuangan untuk keadilan. Kisah tragisnya menjadi pengingat untuk menghargai dan melindungi mereka yang tidak bersalah dan untuk tidak pernah menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya yang mungkin mengintai di tengah-tengah kita. Jika Anda menikmati video ini, silahkan nonton video-video keren kami yang lain di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di lain waktu.